Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Secara tidak langsung, Samir menegaskan kalau Tegar adalah putra kandungnya. Seperti yang ia curigai selama ini. Wajah mereka yang mirip, ditambah gestur tubuhnya juga sama, dan beberapa kesamaan lainnya yang membuatnya yakin Tegar adalah darah dagingnya. Dari awal kedatangannya ke tempat itu tak lain untuk menyelamatkan anaknya, bukan mencari ketegasan itu. Apalagi Cantika, mantan istrinya itu belum ikhlas terima kenyataan. Saya akan bantu untuk bicara pada Cantika, ujar Samir lagi. Ia hanya diam tak membalasnya. Terima kasih sudah selamatkan anak kita. Tatapan matanya berubah sayu mendengar kalimat barusan. Ada perasaan haru, meski bukan dari mulut mantan istrinya. Itu pun sudah buat ia bahagia. Tak ingin dicurigai istrinya, Samir undur diri lebih dulu, meninggalkan kesepian hati dan pikiran Nathan saat ini. Sampai kapan kisah ini akan berlanjut? Biarlah semua ia serahkan pada waktu yang mengaturnya. Ia percaya akan kekuatan Tuhannya bisa membalikan keadaan suatu saat nanti. Hal itu terpaksa ia ambil, agar tak semakin terluka hatinya. Toh, ia masih tetap bisa mengasihi anaknya dengan cara sendiri, yang menurutnya sudah tepat. Beruntung, Dita adalah sosok bos yang pengertian. Bisa memberikan toleransi atas apa yang menimpanya. Tidak menjadi masalah, walau ia datang terlambat. Kamu baik-baik saja kan? Dan? Tanya wanita itu saat baru datang. Aku khawatir, pas kamu bilang lagi ada di rumah sakit. Bukan saya yang sakit, Mbak. Tapi salah satu murid di TK Azahra yang kena musibah. Alhamdulillah semuanya udah beres kok, jawabnya. Wanita itu mengangguk paham. Mbak, boleh saya izin cuti hari ini? Kepala saya rasanya berat banget, Mbak. Dita bisa melihatnya dengan jelas kalau keadaan Nathan sedang tidak membaik. Wajahnya pucat, kantong matanya juga menghitam. Dia bukan tipe seorang bos yang otoriter. Ia menganggap semua karyawannya itu adalah keluarga yang harus ia jaga, baik waktu maupun tenaganya. Ya udah, kamu boleh pulang. Dan entar biar saya yang jemput Bapak, sahut wanita itu. Nathan sangat berterima kasih padanya. Di perjalanan pulang, ia mampir ke butiknya Anggista, menengok keadaan gadis itu yang sedang terluka. Tak lupa ia bawa sesuatu sebagai penghibur lara. Mbak Gisnya di atas, Mas. Kayaknya demam deh. Gak keluar dari tadi, sahut si karyawan yang menggantikan Anggista di butik itu. Demam. Nathan buru-buru minta antar perempuan itu untuk membawanya ke lantai 2 di bangunan tersebut. Entah mengapa ia merasa khawatir akan keadaan gadis itu. Padahal mereka baru saling mengenal. Pintu kamar sedikit terbuka. Setelah sampai di tempat itu, gadis yang mengantarnya langsung pamit pergi. Awalnya Nathan merasa canggung dan segan berada di tempat itu. Hanya saja ia tak mungkin membiarkan Anggista sendiri, apalagi dalam keadaan sakit. Gis, panggilnya masuk ke dalam. Perempuan itu tak menyautnya, matanya juga masih terpejam. Nathan duduk di sebelahnya, mengecek suhu tubuh Anggista. Ditempelkan punggung tangannya ke dahi, dan ternyata benar, suhu tubuh Anggista tinggi. Sesekali bibirnya juga mengigau. Gis, kamu kenapa? Aku kangen Mami. Matanya perlahan terbuka. Anggista membiarkan Nathan masuk ke dalam. Aku pengen ketemu Mami. Hiks. Diusapnya air mata Anggista oleh Nathan, diseka dengan jarinya. Sudah, kamu harus sembuh dulu. Sebelum ke sana, udah minum obat? Gadis itu menggeleng. Aku cuma pengen ketemu Mami. Minum obat dulu ya. Ia pun beranjak. Kotak obatnya di mana? Di laci meja. Dibukanya tempat itu oleh Nathan. Kemudian mengambil obat peredam nyeri dan penurun panas satu butir. Ini, kamu minum dulu ya. Lalu ia berikan pada Anggista juga segelas air putih tak lupa. Makasih ya, ucap Anggista menerimanya. Obat itu langsung ditelan. Boleh aku minta tolong ke kamu? Pinta gadis itu, tatapan matanya mengibah.
Aku ingin bertemu Lian untuk terakhir kalinya. Aku ingin mengembalikan semua pemberiannya ke aku. Selama ini, Anggista bertekad akan membuang semua kenangan indah bersama mantan kekasihnya dengan cara mengembalikan barang-barang yang pernah diterimanya dari lelaki itu. Aku ingin melupakannya, pelan-pelan. Kamu mau kan bantu aku buat lupakan dia? Pintanya, tatapan mata mereka terkunci. Nathan sedang mengartikan ucapan gadis itu barusan. Sedangkan Anggista berharap bisa secepatnya move on dari sang mantan yang masih menjadi bayangan kelabu dalam hidupnya. Maksudnya, Nathan yang lebih dulu sadar. Tak kuasa untuk menanyakannya langsung. Aku gak ngerti sama permintaan kamu barusan. Anggista tersenyum kecil. Senyumannya mengingatkan Nathan pada sosok perempuan manja yang dulu memberikan segalanya untuknya. Mengingatkan akan dosa di masa lalunya. Kamu mau kan jadi sahabat aku? Ungkap Anggista, buat Nathan tertawa. Kok malah ngetawain sih? Enggak ada persahabatan yang murni untuk seorang lelaki dan perempuan dewasa, Gis. Jawab Nathan. Kenyataannya, ia sudah mengalaminya. Dulu, persahabatan itu berakhir dengan putus. Lantaran salah satunya punya perasaan yang lebih dari sekedar seorang sahabat. Terus apa dong? Masa iya aku minta kamu jadi pacar aku sih? Gumamnya, tetapi didengar oleh Nathan. Itu jauh lebih baik menurutku. Sahutnya, diimbuhi kekehan kecil dari mulutnya. Ogah, antara kamu selingkuhin aku. 2 istri kamu aja jadi mantan. Gara-gara tabiat buruk kamu itu. Lagian yang pernah aku baca, kalau seseorang sudah punya tabiat tukang selingkuh, ya selamanya nggak bakal puas cuma dengan satu pasangan aja. Ujar Anggista panjang lebar. Mendadak rasa sakit dan nyeri di tubuhnya hilang saat itu juga. Nathan cuma mengangguk kecil, tak berniat membela diri. Karena ia sadar, image-nya jadi tukang selingkuh masih melekat sampai saat ini. Walaupun ia sedang belajar untuk menjadi orang yang lebih baik, dia nggak bisa memaksa orang lain untuk mempercayainya sebelum punya bukti yang nyata. Kok kamu ketawa sih? Bener kan yang aku bilang itu? Cerucut Anggista lagi, berasa kurang puas jika tidak berdebat dengannya. Terus aku harus gimana sekarang? Tanya Nathan balik. Ya setidaknya kamu kan bisa mengelak atau menyangkal gitu. Jawabnya tak mau kalah debat. Emang kamu percaya kalau aku menyangkal tuduhan kamu itu? Tandas Nathan. Buatnya tak berkutik dan mengikuti arah pandangan mata lelaki itu. Aku sudah terlanjur jelek di mata orang lain. Selamanya mereka akan menganggapku seperti itu. Lagi-lagi tatapan mata mereka terkunci. Kali ini Anggista tak bisa menjawabnya lagi. Diam termangu, menelusuri dalamnya pikiran Nathan yang tak mampu ia gapai. Benar kan apa yang aku bilang? Lagi-lagi Nathan yang mengakhirinya. Buat Anggista sadar dari lamunannya. Entahlah, aku gak bisa memberikan kesimpulannya. Jawabnya menaikkan kedua bahunya. Semua orang kan bisa berubah. Termasuk kamu, kan? Nathan mengangguk. Kecil. Jadi, kesimpulannya gimana? Gimana apanya? Mau gak jadi pacar aku?